Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai anak-anak, apa kabar? Moga-moga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan pandemi ini, kita harus sehat dan tetap bergembira ya. Anak-anak ibu, walau kita tidak bisa jumpa, tidak bisa bertatap muka di sekolah, namun pembelajaran harus tetap kita laksanakan. Nah, kalian akan ibu berikan pembelajaran lewat video yang akan ibu kirimkan ke kalian, dan kalian akan simak dengan baik. Paham ya nak? Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, seperti tadi sudah ibu katakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia harus kita buat lewat video dan kalian simak dengan baik. Setelah itu kalian pahami dan setelah itu tugas-tugasnya kalian buat ya. Paham ya? Mari kita simak videonya berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk ke topik pembelajaran kita ya. Oke, pembelajaran kalian yang pertama, bab 1 mengenai teks berita. Sudah biasa ya nak? Tahu kan teks berita, mengenai berita tahu kan? Oke, nah sebelum kita lanjutkan tentang berita, mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, lalu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Berikut menyimpulkan isi dari beritanya. Baru berikut setelah itu terakhir kita sajikan data informasi dalam bentuk sebuah teks berita, lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan atau lafal yang akan kita pergunakan. Ingat intonasinya, mimik dan kinestetiknya. Lanjut anak-anak. Tujuan dari pembelajaran kita, kalian atau siswa harus mampu 1. Memahami pengertian teks berita. 2. Mengetahui unsur-unsur berita, yaitu rumus 5W tambah 1H. 3. Mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. 4. Mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. 5. Baru kita buat isi dari sebuah berita, yang mana nanti akan buat kita menjadi bangga dan termotivasi dan dibaca serta itu didengar. Kita lanjut. Sekarang kita lihat ciri-ciri kebahasaan dari teks berita. Apa ciri-ciri sebuah berita atau sebuah kalimat atau kebahasaan sebuah berita? Kalian tahu? Oke, mari Ibu jelaskan ya. Baiklah, yang pertama, sebuah berita itu harus menarik. Ya, menarik. Bila beritanya nggak menarik, orang akan lewatkan, nggak orang dengar, nggak orang baca ya nak. Jadi berita yang akan kita buat harus menarik. Oke, paham ya? Kita lanjut. Berita yang kita buat harus berita yang aktual. Maksud aktual yaitu yang terbaru, yang terkini, ya, yang terbaru. Kalau misalnya ada sebuah kejadian, ada kejadian sebuah kebakaran atau bencana alam, langsung kita buat pada saat itu. Nah, itu berita yang terkini. Lalu berita yang kita buat juga harus bisa dipercaya. Jadi jangan hoak ya, nggak boleh buat berita hoak. Berita harus dipercaya. Oke, dan diterima di dalam masyarakat. Jelas ya? Oke, kalimat yang kita buat, kalimat berita yang kita buat harus sederhana. Maksudnya nak, supaya orang yang mendengar beritanya atau yang membaca berita kita harus paham. Ya, sederhana dan segera disampaikan. Paham ya nak? Kita lanjut. Apa itu berita?
Ya, apa sih sebetulnya teks berita itu? Pengertian teks berita itu adalah teks yang melaporkan sebuah kejadian, sebuah peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Paham ya? Jadi sebuah berita adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi atau yang sudah atau yang sedang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan teks berita. Nah, mari kita lihat rumus membuat sebuah berita. Sebuah berita harus, ya, orang yang biasa membuat berita, apakah dia wartawan senior ataupun yang baru belajar membuat berita, harus pakai rumus ini. Ini rumus merupakan sebuah rumus yang wajib dipakai dalam menulis berita. Apa itu rumusnya? Yaitu 5W tambah 1H. Nah, apa itu 5W tambah 1H? Yaitu terdiri what, who, how, why, where, dan when. Ya, where, how. Oke, paham ya? Nah, apa itu what? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, misal nih, kita mau membuat berita mengenai kecelakaan. Apa yang terjadi? Tabrakan antara mobil dengan kereta. Nah, itu seperti itu. Berikut, who, siapa yang terlibat dalam kejadiannya? Siapa yang tabrakan? Itu seperti itu ya. Who, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, ya. Kemudian how, bagaimana kejadiannya? Bagaimana kok bisa kejadian? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana cerita kejadiannya? Seperti itu misalnya. Itu kita jelaskan ya. Nah, how dituntut kita untuk menjelaskan, memaparkan ya kejadiannya. Lalu berikut why, mengapa bisa kejadian seperti itu? Why, mengapa bisa kejadiannya sampai seperti itu gitu. Ya, why, mengapa kejadiannya seperti itu? Mengapa bisa terjadi seperti itu gitu. Ya, karena kurang kehati-hatian atau tidak mengikuti rambu lalu lintas atau dalam keadaan kurang konsentrasi bawa kendaraan dan sebagainya. Where, di mana kejadian itu gitu. Ya, where, di mana kecelakaan itu terjadi, di mana gitu, di mana, atau bisa kita buat di depan rumah kita atau di mana, seperti itu ya. When, kapan kejadiannya, seperti itu ya. When, kapan kejadiannya. Jadi anak-anak ibu, rumus yang ini nih wajib dibuat dalam berita. Jadi semua 5W tambah 1H itu harus masuk dalam kalimat waktu saat kalian membuat beritanya ya. Oke, mudah-mudahan kejelasan ibu ini bisa membuat kalian lebih paham dan mengerti ya anak-anak. Oke, sudah paham ya? Mari kalian lihat contoh teks berita tentang banjir ya. Tentang kejadian banjir, bisa juga tentang kecelakaan atau tabrakan, atau bisa juga kalian mau yang terbaru yang mengenai COVID ya. Bisa juga kalian buat berita seperti itu. Oke. Baik. Sudah paham ya? Ibu berharap kalian bisa paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian bisa buat sebuah berita. Yang mana berita yang akan kalian buat, ingat bahwa tadi harus berita yang terkini atau teraktual ya nak ya. Ya, bisa kalian buat berita yang teraktual, yang terbaru yang kalian rasakan saat ini. Oke, selamat bekerja ya nak. Selamat belajar.